Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الحمد لله الذي شهر رمضان شهد الشهور وأنزل القرآن كما أنزل فيه التوراة والإنجيل والزبور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما بقدر عظمة ذلك في كل وقت وحين. أما بعد، أيها الحاضرون، أيها المسلمون، أيها المستمعون، رحمكم الله. أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin jamaah salatil Jum'ah rahimakumullah. Kesempatan siang yang penuh dengan barakah dan hidayah dari Allah Azza wa Jalla, perkenankan al-faqir mengajak kepada hadirin, utamanya kepada diri pribadi, untuk senantiasa berusaha semaksimal mungkin meningkatkan temperatur iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya dengan jalan kita melaksanakan apa yang sudah menjadi perintah Allah dan menjauhi apa yang menjadi larangan Allah dan Rasul. Terlebih lagi kita sudah di penghujung yang namanya bulan Ramadan. Sebentar lagi kita sudah keluar dari bulan Ramadan dan akan memasuki yang namanya bulan Syawal. Secara arti bahasa bahwasanya Syawal mengandung makna peningkatan. Tatkala kita keluar dari bulan Ramadan, diharapkan mudah-mudahan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa meningkat, baik secara perilaku ataupun secara hati dan nurani kita masing-masing. Dan tentunya hadirin rahimakumullah, tatkala kita sudah akan memasuki yang namanya bulan Syawal, di
identik dengan umat Islam di Nusantara, bahwa saya tatkala datang bulan Syawal bersama-sama untuk melakukan silaturahim, saling memaafkan di antara sesama. Pertanyaannya, hadirin rahimakumullah, bagaimana prosesi atau cara yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya tatkala datangnya awal bulan Syawal, keluar dari bulan Ramadan, yang menginginkan bahwa diri kita secara zahir wal batin sudah dimaafkan dan sudah saling memaafkan di antara makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah, seringkali kita baca di dalam setiap kita selesai melaksanakan ibadah sholat, wiridan-wiridan yang biasa kita baca, itulah yang dinamakan wiridan-wiridan tata cara untuk kita meminta maaf terhadap siapa saja. Astaghfirullahaladzim li wa li walidayya wa li ashabil hukukil wa jiranun alayya wa li jami'al muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Seringkali bacaan tersebut kita baca setelah selesai kita sholat, setelah kita selesai melaksanakan aktivitas ibadah sholat, kita baca astaghfirullahaladzim li walidayya wa li ashabi hukukil wa jiranun alayya wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Metode ini adalah metode dalam rangka kita untuk rohani dan jasad kita, agar nantinya kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan dimaafkan oleh sesama makhluk. Yang pertama, astaghfirullahaladzim. Kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala kekhilafan, dan kita sudah memahami bahwasanya al-insanu mahalul khata' wa nisyan. Manusia itu tempatnya salah, manusia itu tempatnya dosa, manusia itu tempatnya khilaf. Maka kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengucapkan astaghfirullahaladzim. Setelah itu, pada tingkatan yang kedua, li walidayya, meminta maaflah kepada kedua orang tua. Meskipun diri kita, orang tua kita sudah meninggal dunia, tapi minimal bacaan doa Allahumma ghfirli dhunubi wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, kita lantunkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar nantinya diri kita mendapatkan ampunan dari Allah atas segala kesalahan, kekhilafan, dosa yang kita perbuat terhadap kedua orang tua kita. Setelah itu, hadirin rahimakumullah, wali ashabil hukukil, terhadap orang-orang yang sedarah dengan diri kita, entah itu kakak kita ataupun adik kita. Dan disitulah seringkalinya diri kita membuat dosa terhadap sesama, utamanya terhadap saudara kandung di dalam kehidupan keluarga kita. Kemudian yang keempat, wajiranun alayya, terhadap tetangga di sekelilingmu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dimaksud dengan tetangga itu siapa? 40 rumah dari sisi kanan rumahmu, 40 rumah dari sisi kiri, 40 rumah dari sisi depanmu, dan 40 rumah dari sisi rumah belakangmu. Dan itulah yang dinamakan tetangga yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita mintai maaf. Wali jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Dan kemudian yang kelima adalah seluruh kaum muslimin dan muslimat
mukminin dan mukminat al-ahya'i minhum wal amwat, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal. Dengan kita sering-sering membaca doa Allahumma ghafir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat. Hadirin jamaah salat Jumat rahmatullah. Sebenarnya pembahasan seperti ini adalah sebuah pembahasan yang sederhana, tetapi dalam prakteknya karena faktor egoisme diri kita, karena faktor diri kita mungkin lebih tua dari yang akan meminta maaf, maka diri kita seolah-olah berat untuk saling meminta maaf, utamanya diri kita yang dikategorikan orang yang lebih tua, orang yang lebih alim, orang yang lebih pintar dan lain sebagainya. Itu dikarenakan egoisme diri kita yang masih melambung tinggi di dalam diri kita. Mudah-mudahan hadirin rahimakumullah kita bisa menerapkan dalam rangka bersilaturahim dengan baik. Pertama, bersilaturahimlah dengan Allah Subhanahu wa taala dengan kita sering-sering mengucapkan astaghfirullahaladzim. Kemudian kita meminta maaf kepada kedua orang tua kita dengan kita sering membaca doa Allahumma ghafirli dzunubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan kemudian kita minta maaf terhadap saudara-saudara kita, utamanya adalah saudara kandung kita. Kemudian kita meminta maaf kepada tetangga-tetangga kita, dan kemudian yakni kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, mereka baik yang hidup ataupun yang sudah meninggal. Minimal kita sering memfatihai dengan membaca doa-doa yang sudah diajarkan oleh para ulama-ulama terdahulu. Mudah-mudahan hadirin rahimakumullah, khutbah Jumat yang singkat ini ada guna dan manfaatnya bagi kita semua, bisa menambah hasanah keilmuan kita, dan yang lebih utama adalah bisa meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan puasa kita di dalam bulan Ramadan di tahun 1446 Hijriah ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu lakum fil Qur'anil wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa bil hikmati wa taqabbal wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi ja'ala taqwa libasa shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala ta'ala, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa mawala. Warḍa Allahumma 'an ashabihi wa qurrabatihi sayyidina Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa baqiyati sahabati wal qurabati wat tabi'in
العشاء والمغرب يعيدكم لعلكم